kenapa pesugihan sate gagak? Padahal kan lebih enak sate ayam mungkin. Karena emang request si setannya begitu, dia kalau mau kasih taichan nggak bisa. Sampai di akhir rap itu kami nggak dapat kejadian aneh-aneh. Sampai kami sepakat nanti kalau kita promo kita fitnah Benny kesurupan. Nah. Hai Sobri, balik lagi di podcastnya Brilio bareng gue Alisa. Dan sekarang gue udah bersama cast dan sutradara dari film Pesugihan Sate Gagak. Halo Kak. Ih, kok diem aja sih? Ngomong Kak. Mantranya apa Kak? Mantranya apa Kak? Teh sate, oh yang itu ya? Teh sate satu tusuk 100 juta. Sobri. Jujur kamu tadi hampir kena mental nggak? Iya didiemin kan, aduh kayak takut. Terima kasih sudah bisa menampung kami untuk mempromosikan film yang bakal ditonton 400 juta orang ini. Amin. Penduduk Indonesia nggak sampai 400 juta ya? Nyampe lah. Nggak sampai. Nyampe nggak sih? Enggak lah. Enggak ya? Nggak Oh sampai, 150. Oke. Katanya lagu Roma Irama. 200 lebih ya. 250 juta. Oke. Penduduk Indonesia penduduk. Nggak gitu. Aduh, lagi lagunya nggak? Mau ya? Kamu Ini saya ngimbangin ini. kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa, Lis? Aku 97. 97. Kalau kakak Oh, kakak kamu di sini. umur 1 tahun ini kamu ya? Oh. Lagi di demo. Lagi di demo untuk kamu. Bener-bener. Oke, di sini kita udah sama Mas Isi, Mas Dono, dan juga Mas Yono. Tapi sebelum kita ngobrolin filmnya, aku pengen tahu dulu nih Kak, kenapa sih tertarik buat menyutradarai Pesugihan Sate Gagak? Duit sih Mbak, jadi Baru aku mau bilang daripada saya melakukan pesugihan lebih baik buat film tentang pesugihan. Ini wawancara film ya, bukan status ekonomi. ya emang kayak gitu Yon. Maksudnya kan kalau di media lain kan udah ditanya gitu. Kita udah ngomong alasannya adalah ya, kita pengen berkarya, kita pengen jadi banyak beda. Kalau mau ke 70-an udah jujur ya. Iya, jujur, udah duit mulai. sih Mbak ini Mbak. Udah jujur. Lebih karena faktor ekonomi dan kebutuhan. Tapi selain itu, kalau saya karena debut pertama jadi sutradara, gitu. Apalagi ditandemin sama Mas Sisi. Awalnya kami belum kenal, terus pas kenalan, terus saya riset tuh track record orang ini siapa. Karena saya nggak mau kerja sama sembarangan orang ya. Asik. Harus jelas track recordnya. Harus jelas track recordnya. Terus saya kayak dia itu hobinya apa, terus Kayaknya agak berlebihan Mas. tanggal lahir. Enggak, maksud saya izin saya motong, maaf ya. Iya. Kamu kan nggak mau kerja sama orang sembarangan, ya kan? Nah, kamu tahu nggak riset dia ke kamu? Dia ini siapa lo? Kok belum ada? Coba ada di Mas Isi gimana tuh Mas Dono? Apa maksudnya? Risetnya gimana? Risetnya? Kenapa mau menerima project ini dulu? Ya kalau ini udah agak serius kayaknya, tapi kalau menurut gue kenapa mau ngambil project ini tentunya adalah karena secara cerita ini menarik banget gitu. Terus tentunya genrenya adalah komedi horor yang gue mempunyai ketertarikan yang besar banget. Ya udah sih sama ketemu mereka ini. Kenapa tertarik buat horor komedi? Kenapa nggak yang full horor aja gitu, kan sekarang lagi rame banget tuh yang film-film horor. Kenapa nggak yang horor beneran? Satu karena belum ada yang nawarin. Jadi ditunggu tawarannya. Ada masikat ya? Ada mah ya ambil, juga Bisa manusia. Bisa loh kita ini. Bisa. Kan cuman bisa. Kalau butuh hantu ngomong. Ada. Aku. Langsung Gitu. tuh. Nah kalau Mas Yono kan kita udah sering lihat sebagai komika gitu ya. Terus juga udah sering jadi pemeran di film komedi lainnya. Terus kenapa tertarik buat main di sini? Apakah karena ada unsur komedinya juga, jadi mau join ke film? Ini nggak boleh alasan ada duit ya? Nggak boleh, ya. Soalnya Nanti kayaknya project ini BU banget.
orang-orang ini kesian gitu. Nanti muncul di mejanya kumpulan orang miskin. Membuat film. Sudah ceritanya orang miskin. Pemain-pemainnya sama krunya miskin semua. Aduh. Emang ini karena yang jujur. Makin jujur makin bagus. Tertarik karena semua orang yang terlibat di proyek ini tuh saya respectin. Terlebih kayak pemainnya ada Ardit Erwanda senior saya dari Samarinda, dia juga yang ngajak saya dari Samarinda untuk ke Jakarta. Terus Benny juga senior saya, stand up komedian Dono sutradara juga senior saya, dan Bang Isi juga orang yang terlibat di karir saya pribadi untuk di dunia persyutingan. Berarti sebelumnya udah sering collab? Udah beberapa kali proyekan. Saya pertama kali syuting kena kamera gede juga Bang Isi. Jadi ini udah teman semua. Terlebih juga pemain-pemain yang lain juga orang-orang yang saya respectin, Mbak Minunung, Arif Didu, Yoriko juga dari Banjarmasin. Jadi wah ini kayaknya salah satu proyekan yang deket, rasanya deket gitu. Dan rasanya main-main sebenarnya kayak Sebenarnya pengen nongkrong tapi dibayar. Betul. Kita jam janjian gimana ya caranya main-main aja nongkrong-nongkrong tapi dibayar. Nah, itu Caranya dia. bikin project bareng. Betul. Namanya juga proyek orang miskin. Dan kita patungan loh ini. Untuk membayar kita sendiri. Tapi emang semua orang yang di sini tuh kayak kebanyakan emang serba pertama deh. Kayak Ono mungkin pertama kali Pemeran utama. Pertama kali juga dia main di film atau series itu pertama kali juga sama Mas Isi. Terus ketemu lagi jadi pemeran utama sama Mas Isi yang ngedirect. Ardit kayaknya juga pertama Ardit ya? Ardit pemeran utama pertama. Dan, Jadi banyak pertamanya. Iya, banyak pertamanya juga. Mudah-mudahan jadi film yang pertama apa ya? Mudah-mudahan ini. Pertama yang Aku udah. salah setup. Aku udah. Ini ada dua aja pertama mecahin rekor, pertama sukses, jangan pertama turun. Justru itu intinya. Gimana? Mudah ini jadi film yang di hari pertamanya banyak yang nonton. Amin. Nah, berhubung ini film horor komedi nih Kak. Komedi horor. Komedi horor, Iya. sorry. Jadi ekspektasi kakak-kakak di sini tuh buat film ini bikin penonton ketawa atau ketakutan? Ketakutan sambil ketawa. Nah, Ketakutan. Gimana tuh? jadi pas ngeliat Ardit dia ketawa, ngeliat aku sama Mbini takut. Oke, terus kenapa pesugihan sate gagak? Padahal kan lebih enak sate ayam mungkin, terus ada daging-daging lain yang unggas lain yang lebih Karena enak. emang request si setannya begitu, dia kalau mau kasih taichan nggak bisa, mau Kalau dikasih dikasih marangi taichan, nggak bisa. Nggak bisa. Kata hantunya pas kasih taichan, saya bukan hantu Jackson. Jadi emang udah by request. Kalau ke sate Marangi juga, males ngantrinya. Biasanya full ya. Kalau sate Gaga kan enggak. Cuma hantu doang sih yang suka. Betul. Karena memang secara premis saja kan ini jualan ke hantu. Iya. Itu udah komedi gitu. Iya. Dan komedinya suka, banyak gitu hantu yang suka. Pesugihan sate Gaga itu ini adalah ritual pesugihan, ritual mistis gitu yang jadi urban legend. Oh, berarti beneran Jadi ada? emang ada. Oh. Yang kami angkat ini bukan kisah nyata, tapi ritualnya ini beneran ada. Urban legendnya itu ada di daerah, kebanyakan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, yang paling banyak dilakukan. Cuman bedanya adalah mungkin orang nganggapnya pesugihan kalau embel-embelnya makanan biasanya antara si makhluk ini yang di warungnya terus kayak ngiler, bisa. terus kayak dia stay di dekat kayak apa namanya Etalase. bukan etalase, apa namanya tempat ininya wadah kayak kuah sotonya. Iya. Oh, dia nungguin Kalau di bahasa situ Jawanya biasanya. dandang. Kalau Dandang, dandang iya. ya kayak di situ. Nah, ini tuh biar nggak salah tafsir. Jadi pesugihan ini kan banyak pesugihan, ada babi ngepet, ada pesugihan apalagi tuh yang pesugihan makanan itu. Nah, sate Gaga ini adalah ritual yang dimana cari duitnya ke demit. Jadi sate gaga ditangkap, terus habis itu dagingnya dibuat sate, terus si orang ini harus mencari tempat mistis atau yang tempat terkesannya horor. Pas jualan ritualnya harus buka baju semua, harus telanjang. Telanjang. Betul. Ketika telanjang, iya ketika telanjang
Kalau buat orang miskin sih biasa aja ya, maksudnya dia. Karena bajunya dikit. Jadi harus Daripada telanjang. bingung pakai baju apa ya? Enggak usah pakai baju. Jadi jatuhnya telanjang. Nah, terus dilakukan ritualnya harus dilakukan telanjang. Setelah itu demi datang, biasanya itu gendruwo. Gendruwo datang, terus dimakan, terus dia bayar. Minta nominal berapapun akan dikasih sama si makhluk itu. Nah, makanya pelaku ritual ini cepat kaya. Karena biasanya satu tusuk itu mintanya bisa sampai yaitu 100 juta, bisa minta sampai berapa M, sama hantu akan diturutin sama si makhluk ini. Cuman akhirnya emang nggak ada tumbal manusia, cuman akhirnya dia harus ditagih sama si hantu untuk berjualan terus seumur hidup. Ketagihan soalnya. Betul, iya. Katanya seumur hidup. Oh gitu. Gitu. Seenak apa berarti satenya sampai mereka? Nanti kamu cobain tuh. Dia punya setan. Dia punya setan. Ya. Teh satu tusuk satu rumah di Jaksel. Boleh. Masalahnya kamu ada duitnya nggak? Itu jadi pesugihan sate gagak ini mungkin kenapa harus gagak, kenapa bukan ayam bukan kambing ya, karena emang ada ritual ini tuh ada. Iya. Kalau di berita malah yang viral itu kan ada berapa banyak nih burung gagak dikirim dari Makassar ke Pulau Jawa. Diselundupin gitu lah Diselundupin pokoknya. gitu. Ternyata emang buat ritual itu. Betul. Ada beritanya waktu itu. Diduga buat ritual itu. Diduga buat ritual. Iya, siapa tahu mungkin ya. Tapi ya kayaknya ritual. Iya. Karena kalau misalkan burung gagak dibuat gantungan kunci Nggak kayak mungkin. Iya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Iya. Kalau Kayak sekarang- gampang hilang nggak sih? Terbang ya. Iya kan. Tapi ritual gagak juga karena yang lakukan itu bukan generasi Gen Z. Kalau Gen Z dia namanya bukan ritual sate gagak. Jadi apa? tuh, Kak? Ritual sate nono. Gagak. Waduh. Di menit ini orang langsung ganti. Langsung ganti. Terus langsung Langsung gitu ya? apa sih sampah gitu. Sekarang balik lagi. Sekarang dikasihkan. Selamat datang kembali. Terus kalau buat Mas Isi sama Mas Dono, kenapa sih mikir kalau pesugihan sate gagak kan tadi kita juga udah ngobrol kalau ada pesugihan-pesugihan jenis lain kan sebenarnya di Indonesia. Kenapa sate gagak yang diambil? Karena kalau buat gue pribadi menarik banget karena tadi yang kayak tadi Dono bilang gitu, untuk melakukan ritualnya adalah harus telanjang. Lo bayangin nggak? Lo membutuhkan reason yang kuat banget untuk melakukan sebuah ritual itu dengan Iya. telanjang. Lagi di depan teman kita ya. Betul, dan nggak bisa sendiri Iya. kan? Lo bayangin deh kita bertiga harus melakukan itu terus gimana rasanya? Jadi kayaknya itu yang menarik akhirnya kenapa datang dengan konsepsi ritual sate gagak ini. Terus kalau buat Mas Yono nih gimana behind the scene-nya? Kayak awkward gitu nggak sih Ya kayak? gini, Kalau Yono jujur ikhlas. Harusnya Pak ya, ini ya. Ini kalau manusia normal ya. Disuruh buka baju itu malu Menolak, kan? Menolak. Oh, jangan nih. Yono tuh jangan lah, jangan. Jangan. Kalau Yono tuh Jangan. Gitu. kan saya itu gimana ya? Saya itu memang suka nonton Siska film. cowok dia nih. Ya ampun. Dia tuh punya fetish aneh emang. Kalau Siska kan di bandara ya. Kalau itu tempat ojek. Di pangkalan ojek. Karena kan aku tuh memang suka nonton film. Dan aku cowok, iya kan? Suka nonton film yang mungkin ada gairah film yang mungkin melebihin batas usia. Oh. Nah di film ini aku merasakan aku aktornya, gitu. Sensasinya. Sensasinya. Sensasi. Jadi kayak kapan lagi orang satu Indonesia melihat tubuhku gitu. Totalitas ya. Harus totalitas ya. Totalitas, Pemeran bro. utama. Terus kebetulan suka sama filmnya, jadi Betul. langsung totalitas ya. Betul, karena membuktikan juga kan aku di luar sana banyak dikatain, ah ini mah komedian modal mimik muka gitu. Nah sekarang orang tahu ini modal satu tubuh. Kalau jeleknya nggak cuma di muka. Nah buat Mas Isi sama Mas Dono yang lihat langsung gimana tuh? Pertama kali melihat sih meriang Mbak ya. ya. Itu meriang. Mbak pernah kena cikungunya nggak? Nah itu. Hari pertama tuh saya nggak bisa gerak tuh. Kan, apa ini barusan ini? Apa ini? Itu kan prosesnya panjang Mbak. Jadi sebelum Kamu setiap adegan itu ke WC. muntah kok. Muntah. Nggak mau muntah di set itu.
Prosesnya kan panjang. Prosesnya kan sebelum kita syuting di set di hari pertama itu kan ada kita harus nge-present ini ke produser. Jadi kita tuh udah lihat Yono Bug itu sejak sebelum syuting. Betul. Dan kita cuma bilang Intan kita nanti adegannya ini ya ada buka baju beneran ya sampai tangan. Oh, oke nggak masalah. Dia udah seikhlas dan senerima itu. Kalau Kak Ardit sama Kak Nah, Mary gimana? sebenarnya sensasinya itu beda-beda. Jadi kan kita tiga-tiganya kita tes dan tuh dilihat oleh banyak orang. Satu persatu tuh kita lihat. Sensasinya memang beda-beda. Mulai dari Ardit dulu ada yang kalau yang cowok ngerasa aduh dit gitu kan. Nah, kalau Yono tuh Ini apa ya ini? Mbak tahu ini nggak? Nonton film Men in Black nggak? Yang cacingnya tuh. Nah itu. Nah, kalau dia nggak tapi pakai kalau baju Benny itu. emang sensasinya paling beda sebenarnya. Paling beda, Karena dia. orang diem. Tapi langsung Banyak dari kru kita setelah melihat Benny sama Kut lagi ke psikolog. mental gitu. Tapi ini aku Karena kebalik dia. Pantatnya di depan. jadi dia pernah ada niatan kejeber. Aduh lucu banget. Aduh kulit pipis dia otak. Tapi ini fun fact-nya ya, aku baru inget sekarang. Nah, kan kita bilang tadi kan, ini kan bener-bener kumpulan orang miskin yang bikin film ya. Dan ceritanya pun bergerak soal orang-orang miskin juga. Dan banyak kan orang miskin itu yang menghayal ketika ngumpul ya. Mas Donald pernah bilang lah, ketika ngumpul dia menghayal, kamu kalau punya uang 1 M mau ngapain? Banyak kan, kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya Mobil. apa? Beli mobil. Gitu. kawinin pacarnya. Ya, gitu. Banyak lah hayal-hayalan itu yang diangkat sebenarnya. Dan telanjangnya, ini kalau nggak tahu ya kalau cewek-cewek tongkrongannya gimana ya. Mungkin beda. Tapi kalau Sabra bilang. Tapi kalau saya bilang, kalau cowok, aku tuh ada di fase dimana Kalau ada yang biarin dia aja. aku tuh nggak tahu bercandanya memang suka begitu. Suka begitu. Buka baju, gitu-gitu. Buka baju. Iya. Kalau buka baju masih iya sama. Kalau bercanda-bercanda kayak dia tuh melorotin melorotin celananya nunjukin pantat gitu loh. Itu iya, kalau bercandanya di sama tongkrongan temen-temen. gitu. Kalau udah Tapi itu nggak ada triggernya gitu kayak misalnya Udah bilang, sudah. kan kalau kalah main kartu Nggak ada. apa gitu challenge Ah, atau itu apa ya juga. Kalau Yona tuh udah kayak misal mau digeblek gitu ya, karena dia ngejokes lucu, haha, dikeluar apa dia buka aja. naluri. Kayak ada Makanya, bercandaan-bercandaan iya. di tongkrongan laki-laki itu yang kayak Makanya gitu. ketika ada film ini, terus ada adegan kayak gitu di scene-nya, Luar Yona biasa. tuh kayak ngerasa emang jiwanya ini mediaku ya, ini saatnya. Akhirnya. Aku bisa ditonton, aku bisa nongkrong tapi direkam. Gitu. Oke, terus kalau ditanya pemilihan cast mungkin udah sering ya. Sekarang aku mau nanya kalau pemilihan hantunya, karena kan kelihatannya kalau di trailer itu lebih banyak daripada castnya sendiri. Iya benar. Di film lain mungkin boleh banyak cast bertabur bintang. Nah, Kalau kita bertabur bertabur hantu. Karena case-nya juga kayak hantu. Nah itu kan banyak banget tuh Kak, ada Kunti, ada Genderuwo. Maksudnya kayak gimana milih-milihnya sampai jadi kayak tampilannya all star gitu. All Star. Iya juga ya. Betul. Kayak NBA gitu ya. Betul. Iya kalau kita memang awalnya ngobrolin tuh sebenarnya banyak banget daftarnya, daftar hantunya tuh mulai dari yang lokal sampai internasional segala macam. Cuman buat ngebedainnya akhirnya kita buat fusion lah gitu. Jadi hantu lokal, cuman gimana caranya masih bisa komedi. Jadi kita buat berbagai macam tuh kayak ada kuntil, ada pocong. Pocong itu kita bagi tuh tipenya. Pocong normal, ada pocong sedih, ada pocong buncit. Itu kita bagi itu. Pocong lumayan banyak banget. Lucu banget maksudnya mungkin. Nah, maksudnya kan kalau di film-film lain tuh kan kayak kuntilanak merah, kuntilanak putih. Ini kan pocong ya, tapi pocong buncit. Ini pocongnya yang dinilai dari fisik banget gitu Iya, ya. jadi bayangin ini pocong nih bentuknya. Ini pocong di sini udah ikat gini kan. Terus ini kain kafan, terus perutnya nonjol gitu. Karena dia kekenyangan gitu. Nah, itu kita bisa mainin komedinya di situ. Jadi nggak cuma di trio gagalnya, tapi di situasi si hantunya juga.
representasi masyarakat lah ya. Betul. Ya ada filosofinya lah. Oke. Karena dari ceritanya ya itu tadi, ceritanya udah menarik, garis premisnya udah menarik, Pesugihan Sate Gagah, ditambah kita tahu fakta ritualnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita main ide-ide kreatif, ide-ide komedi kita, terus habis itu ketemu sama cast, reading bareng, terus dikasih tahu, mereka ngasih ide masukan, dijadiin kayak gini aja, oh atau tambahin kayak gini, jadi makin lama komedinya tuh makin berkembang dan banyak Betul. gitu. Sama kan kita banyak kan dari kita emang udah punya anak gitu ya. Jadi dari awal tuh kita ngomongin gimana caranya film ini juga bisa ditonton sama anak kita gitu. Karena ketika kita kecil, setiap kita suka nonton film horor tuh malah akhirnya jadi takut. Nah, kita pengen di film yang kita buat sendiri experience-nya tuh anak itu bisa menikmati. Iya. Gitu. Tapi ada adegan Kayono sama Kardit dan Kamini. Nah, itu yang memang lebih menyeramkan daripada macatannya. Itu yang kita lagi pikirin sebenarnya gimana. Untuk apa namanya, adegannya emang campuran ya. Kenapa emang semua usia bisa nonton, karena ada adegan dewasanya kayak bu gitu. Untuk yang anak-anak bisa pengen nonton, nanti gitu kita ada hantu Cocomelon, Mbak. Bayangin Cocomelon tapi mukanya berdarah gitu. Itu. Jadi memang hantu untuk pasar anak-anak ya. Tapi gak tau kenapa ya, jatuhnya kayak cosplay Halloween pas gitu. Yang di setan-setan itu ya. Iya. Terus walaupun ini horor komedi, tapi kan setnya kalau nggak salah aku dengar-dengar tuh sempat ada yang beneran terbengkalai nih tempatnya. Sempat ada kejadian-kejadian mistis nggak sih? Kayaknya gue termasuk salah satu director horor yang penakut. Jadi gue bayang banget nggak temenin Dono atau siapa kayak gitu. Jadi gua, Aneh bener. Iya karena emang setnya beneran ya horor dan pernah ada kejadian ya si pocong itu. Iya gudang apa lagi? Pocong apa tuh, ceritain dong Kak? Coba Don. Syutingnya ada di gudang terbengkalai, iya. Cuman kalau misalkan horor tuh pas lampu mati, itu kan katakanlah kita punya case hantu ada total 50 misal, 50 nih. Kita tuh takutnya pas ngitung, pas absen 50. Tapi pas ntar di lokasi, pas dihitung, hantu ini sini. Lah, kok ada 55? Siapa nih? Itu yang kita takutin itu, tapi ternyata enggak. Soalnya kan bagus nanti buat promo kan. Betul. Ini ada kejadian apa? Iya. Tiba-tiba ada kayak gini. Nah, ternyata nggak ada. Ada satu hal nih. Nah, Ini kami tahu, kami kan ada horornya lah ya. Sampai di akhir rap itu kami nggak dapat kejadian aneh-aneh. Sampai kami sepakat nanti kalau kita promo, kita fitnah Benny kesurupan. nah. Kita lupa. Kita lupa itu Nah, sebenarnya. mulai sekarang kita ingat. Benny Ada cerita. Ada. Yang tadi Benny kesurupan 3 hari. Dia kesurupan 3 hari nggak sembuh-sembuh. Berarti yang tadi Karena Benny kesurupan sabun cair. Udah diem aja dia gitu. biar keracunan. Kesurupan sabun cair. Udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. itu keracunan sih bukan. Ada yang kejadian ini agak mistis ya menurut kami ya. Jadi ada scene di mana ini bukan tempat gudang serem, bukan tempat terbengkalai. Ini bener-bener rumah warga. Bagus rumahnya bagus. Syutingnya malam, mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 gitulah. Jadi ada scene di mana hantu-hantu kumpul di satu rumah ini. Kumpul, ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada tuyul kalau nggak salah. Itu udah kumpul di situ. Ini ada si pocong, udah pocong utama kami nih. Ini pocong paling serem nih. Dia tiba-tiba itu goyang ini, terus jatuh gitu Mbak. Jadi kan dia diikat nih gini kan. Terus jadi gini. Untungnya langsung dipegangin sama Kuntilanak. Jadi agak bahu-bahu. Toleransinya bisa. Iya, lucu banget nih dia. Nah, karena itu belum acting, belum mulai, kita break. Bentar, kenapa gitu? Nggak apa-apa. Kenapa gitu? Cuman dia tuh yang kayak lemes gitu. Akhirnya kita coba. Maksudnya kalau misalkan kita, aduh pusing Pak, ya udah kita istirahat dulu, kita break dulu sampai dia oke, kita lanjut. Masalah pas ditanyain dia nggak apa-apa, tapi mukanya tuh kayak linglung gitu. Ditanyain lah sama telco kami, dia bilang katanya dia ngerasa kayak ada yang neken pundaknya gitu, kayak neken pundaknya terus dia kayak jatuh. Nah terus habis itu dia cerita kalau malam sebelum syuting ini dia itu dimimpiin didatengin pocong.
Pocong beneran. Pocong beneran. Ini di mimpinya si pemeran pocong ini. Tapi lucunya adalah pas dia kayak bingung gini, ada orang yang bantu nyelamatin. Kalau biasanya di lokasi situ mungkin ada yang nyelamatin orang pinter. Kiai atau ustadz atau paranormal siapa. Ini yang nolongin gini-gini si kuntilanak. Pocong nih, katanya mau kesurupan. Si kuntilanak dengan sikap, wah temanku. Gini sumpah, lucu banget. Didoain apa dibacain apa? Gak tahu, Nggak tahu. Pokoknya intinya jadi kesurupan. Gak tahu ya. Tapi ya percaya nggak percaya itu terjadi di situ dan dia ngalamin. Aku sama Mas ini sih yang lihat kayak Kita emang nungguin, ayo dong. ini situasi apa sih? Kebetulan ada di mana pocongnya nggak keluar ya? Nggak keluar. Anjir, kirain ada. Ini situasi apa sih? Lucu banget gitu. Pocong kesurupan jatuh, yang nyelamatin kunti. Setelah kejadian itu langsung kita selalu nanya ke si pemeran pocong itu, kamu baik-baik aja, aman. Kalau capek istirahat, karena kan dia pakai baju hampir seharian tuh. Kita kasih tahu, oke, tim ini kasih kipas ya, gitu. Jadi kita walaupun dia jadi hantu atau bukan pemeran utama kayak Trio Gagak ini, ya kita perhatian ke dia juga. Takutnya nih kita nggak peduli tiba-tiba. Gitu ya. Tiba-tiba menyusut dia. Tapi aku nggak expect ceritanya seserius ini sih Kak. Tadi aku pikir tuh dia jatuh pocongnya gara-gara iketannya kekencengan. Kok nggak dia geli gitu, gatel terus jatuh. Geli. Serius banget ya. Ada gitu si kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Jadi dia udah serem nih. Gini, tapi ternyata dia gini-gini tuh nggak lihat kameranya, dia nggak tahu karena softwarenya tebel banget ya. Dia nggak susah ngeliat. Nggak fokus gitu jadi. Jadi kamera di sini nih, mata dia ngeliat di sini. Dan kita di monitor, kenapa dia lihat situ ya? Terus tanyain, kamu kenapa lihat situ? Gak lihat kameranya Pak. Oke, kalau scene lucu kan tadi udah banyak nih diceritain. Sekarang aku mau nanya buat Mas Yono nih, banyaknya scene yang agak serius di film ini tuh jadi tantangan khusus nggak sih? Oh iya, gimana? Karena udah tahu nih proyekannya orang-orang saya respekin dan teman-teman saya juga, makanya pas dapat tawaran ini saya yakin untuk di proyek ini sekalian belajar gitu. Jadi untuk ada hal yang diminta lain ya aku akan senang hati untuk belajar juga. Jadinya apapun instruksinya, apapun arahannya yang membuat ini bisa lebih baik, aku akan mengikuti 100% gitu. Karena memang prosesnya niatannya pengen belajar. Tapi waktu pasin drama, kayak contoh nangis deh. Nangis itu kan pertama kali nangis ya? Pertama kali nangis seumur hidup di film tuh. Hidupnya happy terus ya kan? Terus kalau nggak ada orang. Pertama kali, iya kan? Ya. Itu waktu itu apa? Apa yang dipikir? Biasanya kan kalau orang dipancing nangis kan sesimpel mikirin orang Yang tua sedih-sedih. ngapain, sakit-sakitan, kayak gitu-gitu. Waktu itu apa yang dipikirin? Apa ya? Tekniknya apa? Ini kan triggernya adalah ketika mau menuju scene itu banyak teman-teman yang nyamperin. Kayak tim Konti, Mas Yono nitip ya moodnya kayak Bang Ardit karena sebelumnya kan Ardit udah tag duluan dan dia ngeluarin air mata gitu kan. Terus 2 kali kalau nggak salah tim Konti, terus Astrada juga nyamperin, terus Mas Isi dan Mas Dono juga datang untuk ya ngobrol lah, paling nggak moodnya segitu. Jadi dari situ aku ngerasa bukan untuk kebaikan karakterku, tapi aku pengen membantu teman-temanku. Oh teman-temanku butuh ini nih. Jadi aku akan usaha untuk mendekati apapun yang bisa aku bantu buat teman-temanku. Jadi itu niatan utama tuh. Karena aku nggak tahu bisa nangis apa enggak, aku juga nggak tahu. Makanya tapi secara di bawah alam sadarku, oke, teman-temanku butuh ini, aku harus baik ke teman-temanku, aku harus melakukan 100% buat teman-temanku gitu. Jadinya treatment apapun itu akan ku coba supaya moodnya minimal sama. Jadi mendengarkan lagu-lagu dan apalagi ini cerita tentang orang tua kan. Aku ada sedikit belajar lah sama Ciko Kurniawan. Waktu itu kan ada proyekan juga. Gokil, maksudnya langsung Ciko Kurniawan. Ciko Kurniawan. Gokil. Kayak bukan Mahui enggak gitu. Ciko Kurniawan terus ngobrol-ngobrol soal
per actingan gimana. Saya tuh suka setiap ada project ini belajar dapat apa gitu. Di project ini dapat apa, suka kayak gitu. Nyari Nah, experience baru. betul. Nah, sama Ciko Kurniawan tuh ngobrol sebenarnya karakter itu kata dia ya, nggak ada tuh orang yang nangis apa enggak, tergantung karakternya. Dia butuh nangis apa enggak. Sebenarnya katanya si Ciko. Terus kalau kita membayangkan orang tua kita di luar karakter itu sebenarnya jahat untuk diri sendiri. Jadi memang harus porsinya si karakter itu dan orang tuanya hubungannya membuat dia nangis apa enggak nih. Kata Ciko kayak gitu. Itulah yang ku coba. Walaupun dalam scene-scene-nya mungkin nggak banyak ya, nggak banyak singgungan kepada ibu itu, tapi aku coba membayangkan, membuat background story sendiri di kepala aku sama ibuku dengan karakter itu, membayangkan seandainya ibuku memang beneran itu, terus kami punya momen bersama, dia ngajarin aku orang yang baik, tapi aku nakal gitu. Itu yang membuat akhirnya masuklah itu rasa-rasa yang nggak enak, rasa-rasa ngerasa bersalah gitu. Berarti sedalam itu ya effortnya Mas Yono buat film ini. Dan akhirnya dia nangis. Iya. Bisa nangis dia. Keren banget. Bisa nangis. Keren banget. Terima kasih. Keren banget. Kayaknya 2 kali take. 2 kali. Take pertama masih kurang, dia masih mewek gitu. Cuman saya sama Sisi ngeliatnya di monitor kayaknya masih kayak nggak kurang rasanya gitu loh. Makanya film ini tuh emang film komedi. Cuman kita nggak mau ngerusak benang merahnya, story-nya. Nggak mau orang tuh malah nungguin lucunya daripada ceritanya. Saya tuh pengen orang tuh menikmati komedinya, tapi bisa ngikutin ceritanya. Yono udah coba take kedua dan dia nangis, wah gila sih. Langsung nyamperin, gila keren, peluk tuh. Dan itu lagi tadi kan niatanku tuh pengen bisa berkontribusi lah buat teman-teman, dan teman-teman ke aku juga sama. Jadi waktu proses itu tim penyutradaraan, tim DOP ini itu tuh nggak berisik. Iya, kita bener-bener silent semuanya, moodnya tuh di set yang biasa kita syuting ketawa-ketawa ya, semuanya tuh pesawat tuh langsung berhenti. Iya, berhenti pesawat. Orang semua gerak diem gini. Sama kayak gitu dia. Jadi itu memang dibantu dari arahan dua direktur ini dan teman-teman di set juga itu sangat membantu, semuanya kita kerjasama lah untuk film ini. Iya. Itu kalau Yono gak berhasil, kita mau manggil Ciko Kurniawan. Mas Ciko, cuma part ini aja nih. Bentar aja, kita butuh nangis nih gitu. Itu kalau dia mau sih. bener-bener film miskin ya. Tentu dia berhasil. Oke, terus kan tadi Mas Sisi juga sempat bilang kalau penakut banget orangnya. Nah terus kan ini menyutradarai film horor, komedi horor tadi ya. Terus sempat ngerasa takut atau nggak nyaman nggak sih pas ngelihat entitas gaib yang ditampilin di film ini, atau karena udah tahu itu cuman cast doang gitu jadi Nah, kayak sebenarnya ini bagus buat para produser yang mau menawari film berikutnya. Kalau yang ngedara gitu adalah penakut, sebenarnya adalah test case yang paling awal. Kalau berhasil di gua, harusnya berhasil buat yang nonton. Nggak masalah. Kayak apa namanya, direktur film The Raid, nggak mungkin dia bisa berantem kan? Tapi kayaknya jago sih Dora. Dibacok-bacok. Ya sebenarnya ini bukan podcast promo ya, kita ngelamar kerja. Iya, kalau hantunya sendiri sih ada beberapa adegan di mana Mas Sisi itu memasukkan pengalamannya dia pas ketika dia ada kejadian horor yang menimpa dia, dan dia ngerasa ini tuh serem banget, nakutin banget gitu. Akhirnya di film diimplementasikan gitu kan. Akhirnya ya udah, jadilah apa yang dialami Mas Sisi di film itu terjadi. Karena Dono itu sama sekali, jadi awal kita ketemu gue tanya, lu penakut nggak? Gitu. Gue tanya itu kan, dan dia bilang dia sama sekali nggak penakut dan jarang nemuin kejadian aneh-aneh. Sementara gue yang penakut dan beberapa kali ya memang punya kejadian aneh-aneh gitu. Jadi sebenarnya dari pengalaman pribadi itulah yang akhirnya ya udah gitu. Ketakutannya itu akhirnya dituangkan ke film. Iya. Oh, berarti kamu semakin ditakuti semakin bagus karyamu Bang ya? Betul.
Untuk awal-awal mungkin takut ya kayak kita lihat pocong. Karena tapi serem. pocongnya kan didesain bener-bener mukanya bikin rusak gitu, terus kuntilanaknya juga mukanya serem banget. Karena lama-lama kita sering bertemu, sering apa namanya, pas istirahat nongkrong bareng, jadi udah nggak serem. Karena Karena lagian seserem-seremnya tuh kuntilanak ya. Kamu hari kedua ngeliat dia makan bakso sih nggak serem. nunggu giliran di mana Sunatnya bareng gitu ya. runtuh. Nyampe sini pocong nih, tapi karena dia gerah di sini. Gini nih, gimana coba? Mau takut gimana coba? Momen seremnya pas kita tes, Pak. Iya, Pas itu pertama kali kita ngeliat ya serem banget mereka. Serem banget. Apalagi pas udah lokasi syuting udah sering, apalagi pas break ya. Aduh itu nggak ada wibawanya hari ini. Udah mesti. Sama anak kecil yang sekeliling, biasanya itu kita dijadiin kayak wahana. Kan orang ngeliatin udah saking nggak seremnya karena kebiasaan ngeliat mereka. Dia pas Sama ngeliat bikin foto bareng gitu. ada awal-awal apa namanya di make upin hantu, si para hantu ini banyak yang minta foto, kru semua minta foto gitu. Kita desain itu ada yang hantu emang serem, ada yang hantu nggak serem sama sekali. Ada hantu lihat cupu pasti, kalau Mbak di lokasi syuting waktu itu lihat hantu cupu itu pasti Gitu doang gitu banget ya. sih gitu. Iya. Oke, kan emang hantu nih sosok yang ditakuti manusia biasanya ya Kak. Terus kalau di film-film horor lainnya juga gitu pasti jadi sosok yang menakutkan. Tapi kalau di film ini kan justru ngebantuin manusia. Betul. Terus ada nggak sih kayak kekhawatirannya baik dari Mas Isi, Mas Dono juga Mas Yono, kalau setelah nonton ini penonton tuh malah jadi kayak nganggep pesugihan cara instan buat menuhin keinginan kita gitu. Oke. mungkin kalau mau dijawab ya, memang bener film ini tuh tutorial sebenarnya. Ini lebih ke arah tutorial. Kita malah takut kalau nggak ada yang nonton sih. Nah, itu. Jadi kita lebih suka banyak yang nonton, banyak yang merhatiin, berarti oh berhasil nih. Berhasil. Justru kalau ada yang berhasil kita yang bingung loh. Kok bisa? Kenapa nggak di serius? Ngapain kita bikin film gitu ya? Mending ritual asli. Sebenarnya film ini tuh bener-bener dimana kita pengennya orang itu nonton film ini sebagai hiburan dia, karena kita hidup sudah begitu penat dengan status sosial dan ekonomi semuanya ini ya. Apalagi masalah demo-demo kemarin. Nah, intinya semua hal lah di kita tuh banyak kesian, timnas kalah gitu. Iya sedih banget aku sumpah, sedih banget. Jadi kayak semoga dengan adanya film ini tuh menjadi media untuk kita ketawa. Ya. Dan dengan horor kenapa komedi gitu? Karena sejujurnya aku juga gimana ya, banyak orang tuh alasan nonton hantu takut pulangnya dia ke bawah-bawah. Nggak bisa tidur. Bahkan ada orang yang tidak ibadah malam hanya takut untuk bayangan hantu. Gue sih semakin takut tapi semakin ibadah ya gue. Itu ya. Subhanallah. Zuhurnya saking ibadahnya, zuhurnya 8 rakaat. Saking nggak kenal waktu. Saking taatnya tuh. Nah, jadi di film horror komedi ini yang pertama desainnya tadi itu. Kalau dilihat trailernya kan ada suster ngesot yang pakai skateboard. Iya. Jadi memang desainnya hantunya pun ada yang serem, ada yang Lucu. ini runtuh lah gitu. Jadi memang dan pulang apalagi dengan ini mengajarkan untuk pesugihan. Kalau misalnya ada ketakutan itu silahkan nonton filmnya dan ambil kesimpulannya. Iya. Sama di akhir film kan kita ngasih apa nih kayak ada pesannya juga kan. Jadi kalau sebenarnya ini adalah 3 orang yang melakukan hal goblok. Nah itu makanya jangan ditiru, Jangan dicontoh. Ketakutan kalau misalkan nanti orang melakukan itu, nah saya tuh juga pengen tahu emang bisa. Tapi kalau mau tes aja. Iya. Cuman kalau misalnya nggak mau tes habis nonton film ini, minimal kita pengen yang nonton juga bisa bersyukur lah, bersyukur dengan apa yang mereka udah punya, tanpa harus pengen lebih, apalagi melakukannya dengan cara benar. Orang tuh nggak bakal takut sama hantunya kayaknya, nggak akan pulang, nggak akan keinget sama hantunya. Yang justru malah mereka nggak bakal bisa tidur setelah melihat Yono sama Benny. Itu kayak yang lebih hantunya kayak kita takut sebenarnya. Sebagaimana film horor pada umumnya tetap ada jump scare. Iya. Tapi pas bagian aku sama Benny. Merem tuh kayak Kebayang-bayang. Benny kanan telanjang, kiri Yono. Nah itu langsung. Nah itu. Intinya kalau mau tahu ini pesugihannya itu mengajarkan hal buruk apa baik, silahkan ditonton, ambil kesimpulan sendiri. Betul. Oke.
Terus sebutin dong Kak 3 kata masing-masing, boleh satu aja dari film Pesugihan Sate Gagak ini. Film yang komplit. Oke. Happy. Happy. Nah, Oke. gitu. Biasanya kalau orang tol bersatu jadinya happy. Sama lah. Kalau orang pintar bersatu kan debat tuh. Kalau aku pribadi tuh aku nunggu momen orang reaction orang ketika nonton dia itu marah, kesel sambil ketawa gara-gara jokes-jokesnya itu. Wah, bang. Sampai pingin kayak gini. Sampai nendang bangku. Bocok boy. Reaksimu udah adegan sendiri. Tapi poin penting di sini bagiku ya. Kita ngerjain di sini happy dan ini tuh project teman-teman juga. Dan ceritanya pun teman-teman juga. Dan aku tadi ada cerita sedikit kan, dia ada salah satu scene juga ngerjainnya demi teman-teman. Jadi kayaknya ini akan nikmat sekali cara menikmatinya dengan nonton bareng teman-teman. Betul. Jadi kayak karena ceritanya juga pertemanan kan. Iya. Jadi kayak wah ini memang begini sih, pertemanan tongkrongan tuh emang kayak gini sih gitu. Terus kalau sama pacar nggak boleh gitu Kak? Kan kamu menganggap pacarmu pacar, kamu gak akan lama. Pacar itu adalah bisa jadi temanmu, bisa jadi kakakmu, bisa jadi pembantu. Kata tukang dendam. Jadi itu definisinya jangan satu, biar awet. Oke Untuk deh. selamat. Agak panik sih tadi. Ya, ada yang jatuh ya. Ada yang marah ya Kak? Iya. Oke, thank you banget Terima buat Mas kasih, Isi, terima Mas kasih Yono, banyak. Mas Yono. Terima kasih Sobri. Udah Terima sih kasih. ngobrol-ngobrol bareng Brilio. Terus buat Sobri, thank you juga udah nonton. Jangan lupa nonton Pesugihan Sate Gagak. Kapan Kak? 13 November. Nonton yang hari pertama. Hari pertama ya. Nonton hari pertama. Sorry, sebelum kita tutup, kamu ada kepikiran buat nonton nggak? Ada. Ada ya? Tanggal 13 November. Kalau nggak ada storymu ya. Kalau nggak ada story dari teman-teman. Iya. Ada banyak nih. Karena sering banget kita promo, dipuji-puji sama hostnya. Terus? Oh bagus filmnya, tapi pas saya dia nggak nonton. Iya kan? Ujiannya palsu berarti. Makanya setiap aku promo, aku tagih hostnya minimal harus nonton. Dia mau nonton baru film. Iya bener ya. Oke. Pinky Promise. Harus nonton. Atau kita ada jaminan lensa gitu ya. Kita pulang. Aman ya. Jaminan lensa. Nanti kita ketemu. Kalau udah story baru kita balik. Ada ya. Tanya produsernya nggak ada. Oke, makasih Sobri udah nonton. Terima Jangan kasih. lupa like, comment, subscribe channelnya Brilio. See you in the next video. Bye. Bye.